Shalom saudaraku semua. Hari ini adalah hari perdana di mana kita akan kembali menayangkan ibadah renungan harian HKBP Pejuang. Untuk itu, kepada kita semuanya diharapkan di tahun 2024 ini kita semakin semangat lagi untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi mari setiap paginya kita membuka channel ini untuk menerima santapan rohani daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita diambil dari Yeremia pasal 20 ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Semua kita, umat Tuhan, pasti pernah memuji Tuhan dengan cara yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan talenta yang kita miliki. Ada yang memuji Tuhan dengan doa-doa yang selalu dia panjatkan, dia sampaikan kepada Tuhan setiap harinya. Ada pula yang memuji Tuhan dengan cara dia mau berbagi kepada sesama, terlebih kepada orang-orang yang miskin. Memuji Tuhan juga dengan cara di mana dia begitu rajinnya memberikan waktunya untuk selalu membaca, mendengarkan firman Tuhan. Jadi masuk ke kelompok manakah kita yang mengetahui kita memiliki talenta apa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini Yeremia, yaitu hamba Tuhan, nabi Tuhan yang penuh dengan penderitaan.
dia mengajak umat Tuhan agar mereka memuji-muji Tuhan dengan nyanyian. Kenapa Yeremia mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan nyanyian? Tentu kalau kita memuji Tuhan adalah cara kita menghormati, adalah cara kita mengakui, adalah cara kita mengagungkan Allah yang maha besar tersebut, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pencipta, yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Allah patut diagungkan, Allah patut dihormati, Allah patut untuk dipuji. Demikian pun pada saat Yeremia menyampaikan firman-Nya ini, sebenarnya dia sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, atas di mana dia harus menyampaikan nubuatan Tuhan yang akan menjatuhkan hukuman kepada umat tersebut bila mereka tidak bertobat, bila mereka tidak kembali ke jalan Tuhan. Dan Yeremia sendiri, dia pun mengalami penderitaan karena hujatan orang-orang Israel, karena mereka membenci suara kenabian yang disampaikan oleh Yeremia. Dia dibenci, dia dihujat, dia juga bahkan dipenjarakan. Berat sekali tantangan yang dihadapi Yeremia. Tetapi dia meminta bahwa Tuhan yang agung itu, Tuhan yang maha kasih itu, Tuhan yang maha sempurna itu, dia harus dipuji, dia harus disembah, dia harus diagungkan, karena itu adalah hak dari Tuhan yang maha kuasa tersebut. Haknya untuk dipuji, haknya untuk disembah. Di sini Yeremia mengajak bangsa tersebut untuk memuji Tuhan karena Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya, Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, di mana Dia melepaskan nyawa orang-orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu penindasan yang dilakukan orang-orang terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang jahat terhadap orang-orang yang miskin, tentu adalah suatu penderitaan yang berat bagi orang-orang miskin. Hidup mereka dijajah, hidup mereka ditindas, bahkan nyawa mereka diambil. Tetapi Tuhan melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada semua ciptaannya. Dia melihat penderitaan itu sehingga Dia pun melepaskan nyawa orang-orang miskin dari perbuatan orang-orang jahat. Dan penderitaan itu pun terlepaslah dari orang-orang miskin karena Tuhan sudah bertindak. Kita semua tentu akan mengatakan, saya pun mempunyai pengalaman yang pahit. Atau mungkin kita mengatakan, sekarang pun saya sedang mengalami pergumulan yang berat. Apa itu penindasan-penindasan yang terjadi terhadap diri kita? Apa pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Tuhan pun tahu. Untuk itu Nabi Yeremia mengajak kita untuk menyanyi. Nyanyian yang sering kita hantarkan sebagai pujian bagi Tuhan adalah milik Tuhan, hak Tuhan, dan kita berkewajiban untuk memuji-muji Dia. Dan melalui firman Tuhan juga kita bisa menyaksikan kekuatan dari nyanyian orang-orang beriman. Dampak dari nyanyian orang-orang beriman.
Misalnya kita dapat melihat dari pengalaman umat Israel pada waktu mereka menghadapi tantangan atas benteng Jericho yang kalau diprediksi hampir 2 meter ketebalan daripada tembok Jericho. Tetapi mereka mengelilingi tembok itu selama 7 kali. Dan pada hari yang terakhir atau hari yang ke-7, mereka bernyanyi dengan suara keras. Dan mereka juga membunyikan sangkakala. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tembok itu roboh. Tembok itu runtuh. Tentu hal ini terjadi adalah karena kuasa Tuhan yang menyatakan itu, yang membuat peristiwa besar itu bisa terjadi. Namun itu dilakukan oleh Tuhan tentu karena nyanyian umatnya yang disampaikan dari ketulusan hati. Pertolongan Tuhan pun datang atas umatnya. Demikian juga kita bisa mengingat Rasul Paulus, di mana dia dipenjarakan di Filipi, yaitu bersama dengan Silas, teman sepenginjilannya. Mereka dipenjara dan tangan kaki mereka dirantai dengan besi, pintu tertutup dengan rapat. Tetapi mereka bernyanyi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Rantai-rantai yang kokoh, pintu-pintu yang kokoh, akhirnya semua terbuka. Pintu penjara terbuka, rantai yang mengikat tangan dan kaki terbuka. Itulah kekuatan nyanyian orang-orang beriman. Jadi kalau hari ini kita mendengar nyanyian-nyanyian yang kita sampaikan di tengah-tengah ibadah kita, pada saat kita beribadah pada hari Minggu atau pada hari-hari di mana kita melakukan ibadah-ibadah keluarga, nyanyikanlah itu dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga nyanyian itu sampai kepada Tuhan Allah. Dan nyanyian itu berdampak bagi kehidupan kita. Setebal apapun tembok penderitaan kita, setebal apapun pergumulan kita yang kita anggap tidak mungkin dapat kita runtuhkan, kita robohkan dengan kekuatan kita, bernyanyilah kepada Tuhan, pujilah Dia, mintalah pertolongan dari Dia. Semua tembok-tembok penderitaan yang ada di dalam hidup kita itu pun akan roboh. Tuhan akan bekerja untuk kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi percayalah kepada Tuhan kita, Dia dapat melakukan apa yang tidak kita duga-duga, Dia dapat melakukan apa yang tidak kita sangkakan. Tetapi nyatakanlah, buktikanlah iman percayamu kepadanya. Di sini Nabi Yeremia meminta kepada kita sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan, sebagai kita percaya kepada Tuhan, kita mau menyampaikan pujian, nyanyian kepada Tuhan, lakukanlah itu. Dan Tuhan akan bertindak atasmu. Terpuji Tuhan dan terberkati kita semuanya anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sungguh sangat ajaib. Tuhan, pada hari ini kami pun ingin bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan-Mu. Meski kami memiliki talenta yang berbeda-beda Tuhan Yesus, Engkau pun mengetahui hal itu. Tetapi Tuhan menginginkan bukti dari iman kami itu harus kami nyatakan sebagai pujian atas hak Tuhan. Karena Tuhan yang patut dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan yang terindah, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau menjadi Allah yang
selalu kami puji di dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang maha kuasa dan ajaib. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.